Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk sobat semua di mana saja berada, dan selamat beristirahat untuk sobat semua, dan selamat beraktivitas bagi sobat semua yang sekarang ini sedang scroll berandanya, dan bagi siapa saja yang melihat atau menemukan live ini di berandanya, mari mampir untuk saling sapa dan saling interaksi agar kita bisa saling mengenal dan jalinan interaksi bisa terus terjalin untuk kita sama-sama para pemula. Dan juga untuk kita para pemula, selalulah berinteraksi dengan baik dan bijak. Jangan berkata dalam komentarnya itu, jangan berkomentar yang tidak relevan ataupun seperti komentar yang mengandung spam, dan berinteraksi dengan sehat, seperti berinteraksi dengan baik, tidak berkata kasar dan tidak menghina ataupun melecehkan dalam perkataan. Dan juga untuk kita semua, kita hindari hal-hal yang bisa membuat akun kita itu banter, dan selalulah berinteraksi dengan sopan dan sesuai dengan isi konten yang mau kita komentari, agar kita dianggap sebagai konten kreator yang konsisten dan profesional di dalam berinteraksi atau berkomentar. Jika berbeda interaksi dan kontennya, seperti interaksi yang atau komentar yang kurang begitu bagus lah, kurang begitu bagus, atau yang sudah menjadi kata-kata yang sangat umum sekali, seperti kata salam interaksi, semangat, itu sudah menjadi kata-kata yang umum. Jadi kalau bisa janganlah berinteraksi dengan cara seperti itu. Kalaupun ingin juga mengatakan salam interaksi atau semangat, usahakanlah kata-katanya itu ditata lebih baik lagi. Atau bisa saja umpamanya, halo kakak, salam kenal, salam interaksi, di mana saja berada, mari kita saling mengenal agar kita semakin bersama-sama bisa berkembang begitu. Atau semangat, tetap semangat kakak, izin mampir, salam support selalu, semangat monetasi atau semangat kreator, kan begitu lebih baik daripada hanya kata semangat kak, semangat bang, salam interaksi kak. Atau dengan komentar yang menggunakan stiker, seperti stikernya jempol atau keren, atau stikernya bagus, atau apalah macam-macam stiker yang digunakan untuk berinteraksi. Ya memang itu sih diperbolehkan, tetapi jika digunakan secara terus-terusan itu bisa berdampak negatif pada akun, dan juga bisa ditandai oleh Meta, atau kita itu bisa dicap sebagai konten kreator yang kurang profesional karena sangat malas mengetik. Bahkan bisa juga kita itu dikatakan sebagai akun robot kali ya, karena kata-katanya yang itu melulu, stikernya itu melulu, bahkan stiker tanpa ditambah dengan teks. Ya jujur saja sih, kalau gua pun juga merasa kurang nyaman kalau terus-terusan menerima yang berinteraksi di
postingan saya atau di konten saya itu, kalau keterusan menerima seperti melihat salam interaksi, semangat, atau stiker. Jujur saya itu sangat kurang menanggapi lah kalau dengan yang hal-hal yang seperti itu. Karena gimana ya, kurang enak lah. Itu sebenarnya yang cara-cara berkomentar seperti itu sebenarnya bisa kita lihat bahwasanya orang itu benar-benar sekali pemula. Walaupun seorang pemula, tetapi kalau seorang pemula itu sudah jauh melangkah, dia tidak akan semudah itu. Tentu dia akan memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau orang yang benar-benar pemula, yang banyak mendengar sana sini, banyak mendengar kreator yang di sana begini, kreator yang di sini begini, sehingga dia sendiri tidak konsisten harus mengikuti saran-saran atau tutorial atau edukasi dari suku yang mana yang dia sukai. Maka dari itu semuanya bukannya malah membaik, malah akan membuat akunnya itu semakin jatuh. Maka dari itu ya perlu mempelajari hal-hal yang bisa membuat akun kita itu jauh tenggelam. Itu perlu kita pelajari. Bagaimana interaksi yang baik, bagaimana berkonten yang baik, agar kita bisa menjadi seorang kreator yang bijak, yang memenuhi syarat-syarat kebijakan yang telah ditentukan oleh atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita ngonten atau interaksi dengan cara yang asal-asalan, maka jangan pernah yang namanya mengeluh ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun akunnya itu tidak ada perkembangan, bahkan algoritmanya pun tidak terbaca oleh Meta, bahkan tidak begitu menarik para audien. Nah, apa itu audien? Ialah viewer atau penonton yang ada, orang-orang yang berkumpul. Itu namanya audien. Konsisten. Nah, masalah konsisten juga boleh saja konsisten, tetapi yang perlu saya ingatkan, konsisten itu yang paling diutamakan ialah mengenai tentang kontennya, tema kontennya itu yang perlu konsisten. Ada juga yang mengatakan konsisten waktunya, kalau hari ini postingnya 3, besok 3, jam sekian, besok jam sekian. Kalau masalah itu juga termasuk konsisten, tetapi jika konsisten yang itu terlalu kita ikuti, kita tidak akan berkembang. Jadi yang paling utama itu konsistenlah pada tema konten. Karena tema konten itulah yang akan membuat mudah terbaca, sedangkan kalau mengenai tentang konsisten pada waktu itu mengenai tentang audien, lebih dominan kepada audiennya gitu. Bagaimana agar konsisten dalam tema konten? Kalau untuk itu, buat saja video panjang. Seumpamanya video itu berdurasi 30 menit.
Kalau dibuat reel itu ada berapa konten yang dapat, konten reel. Kalau kita buatkan pada reel dengan durasi 90 detik, nah itu sudah berapa? Lumayan banyak. Mungkin dapat 20 konten ya. Setengah jam itu berapa menit? 30 menit. 30 menit itu berapa detik? 6 kali 3 18. 1 jam 6 kali 3 18, 1800 detik ya guys. 1800 detik kalau dibagikan 90 pas 20 konten. 20 konten. Maka lakukan hal seperti itu, maka itu akan kemungkinan akan mendapat peluang besar, algoritmanya akan terbaca oleh Facebook. Dan mengenai tentang posting, itulah gunanya yang namanya konsisten dalam tema. Jika postingnya mengenai satu tema, ya itu saja, walaupun satu hari 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, tidak masalah mau berapapun. Kalau menuruti kata orang-orang ya cukup posting 1 hari 2 kali atau 3 kali, pagi, siang, sore, nanti akan cepat FYP atau apa gitu ya. Kalau menurut saya sih, saya tidak seperti itu. Selagi bisa konten, kalau tidak bisa istirahat. Berapapun dalam satu harinya, selagi masih bisa lanjutkan. Yang terpenting jangan berubah-ubah. Hari ini masak, besok jalan-jalan healing, besoknya lagi apalagi tuh mengenai tentang random, besoknya lagi edukasi, besoknya lagi motivasi, besoknya lagi pekerjaan, besoknya lagi macam-macam, besoknya lagi berita ini itu apa. Di situ akan sulit algoritmanya terbaca oleh Facebook karena alur ceritanya itu tidak jelas kemana tujuannya. Jadi perlu kita pahami, ibarat konten itu ibarat sinetron lah gitu. Tapi sinetronnya seperti sinetron yang berjudul, yang berepisode, ya seperti itulah. Kalau tidak tentu arah itu ya seperti FTP. FTP itu ya film-film yang di layar kaca itu yang seperti FTV. FTP itu kan hanya 1 episode langsung habis, selesai. Besok udah beda lagi. Jadi kita yang melihat, kita harus mengenali. Nah, dalam FTP ini yang ini pemeran utamanya, dan ini peran perempuan yang pemeran utama, dan yang ini laki-laki pemeran utamanya, dan ini peran antagonis, dan ini peran protagonisnya. Nah, setelah itu selesai, lalu besok ganti lagi. Ya tentu yang kita harus kenali lagi, siapa antagonis, siapa protagonisnya, dan siapa peran utama yang perempuan, siapa peran utama yang laki-laki, siapa peran utama antagonisnya. Tentu kita harus mengenali lagi. Ya seperti itulah juga dari pihak Facebook yang mengenali konten-konten kita. Mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini dulu kita menyampaikan.
Ya, semoga sobat semua bisa mencerna dan bisa memahami dan bisa mempelajari agar menjadi konten kreator yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Berinteraksi dengan bijak, berkonten dengan baik. Selamat malam.